Kalau maksud saya kalau gini, King, kalau misalnya mayoritas Islam di Indonesia nggak nyaman, kamu nggak usah pulang, situ aja. Nggak bisa, di sini nggak ada undang-undang buat kita itu menetap di sini, nggak bisa. Kalau kayak di Suriah, Lebanon, tapi masih mau kembali ke Indonesia kan? Palestina, kita nggak usah pulang juga masih bisa karena kita bisa ajukan visa. Oh, jadi waktu kamu masuk Islam itu pernah sholat Jumat enggak? Pernah, tapi aku ikut yang di depan. Aku barisnya berapa rakaat itu, Bang? Berapa rakaat itu sholat Jumat itu? 8. Enggak lah. Berapa? 2 rakaat. Apa ya? Nah, ini benar. Sholat subuh doang dia tambahin 3. Bang, 2 rakaat. Tapi aku juga nggak tahu. Aku itu cuma lihat dari depan karena aku kan orang baru, harus ikutin depan. Ya kita baris lurus kayak gini ya, aku lihat yang di depan aja lah. Mereka juga nggak pernah lihat aku nih salah apa enggak, karena mereka juga sholatnya itu tutup mata, nggak pernah nengok kiri kanan. Ya udah, aku ikutin jalurnya. Jadi sampai saat ini masih makan babi ya? Masih, Bang. Aku sekarang dia murtad lagi karena nggak tahan meninggalkan daging babi kok. Bang, habis. Tapi Yesus mengajarkan nggak boleh makan babi, bro. Gimana tuh? Sebelum dengerin gua dulu. Iya, antar aku jawab. Sebelum aku masuk Muslim udah nggak makan, tapi aku udah balik aku makan. Iya, itu membuat kamu nggak betah di Muslim karena kamu kasih makan babi kan? Enggak sama mabok gitu. Enggak juga lah. Terus kenapa lo kembali lagi? Aku kembali nih kayak gini, Bang. Di sana itu berantemnya, ini bilang ini nggak bisa di sini. Aku masuk di sana aja mereka itu Muhammadiyah sama NU. Aku dulu NU. Mereka berantem, nggak sepadang. Mereka berselisih. Apa sih? Nggak tahu. Aku bingung jadinya. Lebihnya apa? Kok mau Nggak ada berantem. Enggak, Bang. Mereka saya NU, saya jamaah tablik. Mereka ya, Ustaz Hatib NU, nggak ada kami berantem. Akur, nggak ada masalah. Aku di sana sama mertuaku di sana itu Muhammadiyah. Di sana mana? Di Korea. Di sana mana? Nggak ada. Di Jawa. Oh, di Jawa mana? Saya orang Jawa loh. Janganlah, ntar loh. Bohong lagi nih. Bohong lagi nih. Iya, makanya Bang, ini saya kasih tahu ya. Kalau di Islam, dikit Bang, bentar Pak. Kalau di Islam yang terjadi perbedaan itu hanya masalah-masalah yang nggak penting. Ya, masalah-masalah yang remeh-temeh, bukan masalah akidah. Beda di Kristen. Kalau di Kristen yang masih terjadi perbedaan itu masalah Tuhan. Aku di sana. Bentar dulu Bang, bentar dulu, diam dulu. Ya, kalau di Kristen yang jadi perbedaan masalah Tuhan. Sudah 2000 tahun Kristen ini masalah Tuhan nggak beres. Ada yang oneness, ada yang trinitas, ada yang triteos. Masalahnya kayak gimana nih Bang? Coba jelasin. Kita sesama Kristen pernah berantem apa enggak? Waduh, kamu nggak tahu ya? Bahkan mau saling bunuh di Komal di TikTok ini. Ada videonya di saya tuh. Gara-gara apa? Gara-gara beda pemahaman masalah Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Ada yang paham Trinitas. Coba, kalau di Islam nggak ada kayak begitu. Ini satu lagi. Antara Kristen gereja yang satu dengan gereja yang lain nggak bisa akur. Bang, aku cuma ini. Beda dengan bentar Bang. Beda Islam. Mau dia Muhammadiyah, mau dia NU bisa sholat di masjidnya Muhammadiyah ataupun NU, nggak ada masalah. Coba kalau Kristen, HKBP nggak bisa masuk ke gerejanya orang Nias. Orang Nias nggak bisa masuk ke gerejanya orang Jawa. Kan begitu kalau Kristen. Katolik nggak bisa masuk gereja Protestan. Betul nggak? Dengar dulu Bang. Bener nggak yang saya katakan? Iya, makanya dengar dulu. Benar. Iya kan? Kayak gini Bang. Kalau soal gereja, ibadah gereja emang dari Katolik itu nggak bisa ibadah di Protestan. Protestan emang nggak bisa.
itu nggak bisa. Tapi kalau Tuhan nggak bisa diperdebatkan, udah satu, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Kamu ini, kamu Bang di Juma. TikTok udah berapa lama? Bang Juma dengar dulu, kalau di TikTok itu aku malas. Kalau Coba kamu masuk ke roomnya siapa? PS Band deh. Masuk ke roomnya PS Band. Bang Juma, Di sana tiap hari ada debat masalah ketuhanan. Ya Kristen sama Kristen cakar-cakaran. itu cari untung, cari koin, cari duit. Oh cari koin. Bang, aku mau ngomongnya yang benar bang. Kalau ketemu empat mata, coba panggil yang agama yang mana, Kristen, yang Protestan, Kristen yang mana. Antara kita berdiri, empat mata nih tanya, Yesus Tuhan apa enggak? Dia Tuhan, tanya ini, Yesus Tuhan apa enggak? Semuanya ngomongnya satu, Tuhan. Gak ada yang beda, sumpah. Aku tuh kalau ngomong di TikTok itu Anda ngerti Kristen Unitarian enggak? bikinnya narasi. Bang. Anda Kristen Unitarian enggak? Tahu Kristen Unitarian enggak? Itu nggak usah, pokoknya kita Loh, Kristen itu. ini Kristen juga ini. Anda ngerti Kristen Saksi Yehova enggak? Yehova itu palsu. Hah? Aku paling tahu yang ini Kristen Protestan, Enggak, Anda tahu Kristen Saksi Yehova enggak? Ortodoks, Antioquia, Evangelik itu Apa? ada. Kristen Antioquia. Yehova baru lahir ini palsu. Ini nggak pernah mengakui dalam agama apapun. Yehova. Di Korea juga banyak bang. Aku itu tahu semua. Makanya bang, kalau ngomong dari TikTok, bilangnya aku itu banyak bohong. Kalau seandainya abang kalau datang di Korea, Anda ngerti Yohanes enggak? Bang. Anda ngerti Yohanes enggak? anak semua yang Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen apa, antar mereka berdiri semua tanya mereka ini satu persatu. Kita nggak saling kenal, bukan satu distrik, satu kabupaten, apa segala macam. Tanya, Yesus Tuhan apa enggak? Mereka jawabnya sama, Tuhan. Sumpah. Iya, tapi ada perbedaannya gini loh. Ya, aku kasih tahu. Kalau Protestan, dengar dulu. Kalau Trinitas, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapak. Itu Protestan. Kalau Yohanes, Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapak. Kamu yang mana ini? Kamu yang mana? Yesus apakah Yesus Bapak itu sendiri? Kami mengakui hari ini. Saya tanya, apakah Yesus Bapak itu sendiri? Atas nama Bapa dan Putra. Saya tanya, apakah Yesus itu Bapak itu sendiri? Bapa itu sendiri. Bapak sendiri. Apakah Yesus itu Roh Kudus? Roh Kudus. Kamu bidat menurut Trinitas. Menurut Katolik kamu bidat. Nah, itu menurut pendapat Anda. Tidak mungkin. Bukan. Kayak gini nih Bang. Dengar dulu. Bukan menurut pendapat saya, menurut orang Katolik, menurut orang Protestan, orang Trinitas. Kamu bidat. Bang dengar dulu. Sekarang kita ngomong ini kan Bang pura-pura sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, Bang yang tahu Kristen. Nah, aku sebagai orang yang Islam, aku nggak tahu apa-apa. Coba aku ngomong aku yang pura-pura jadi orang Islam, abang terima apa enggak? Kayak aku bilang kayak gini nih. Yang ngomong saya orang Kristen siapa? Dengar Saya dulu. bukan orang Kristen. Abang pura-pura, pokoknya abang pura-pura tahu soal Kristen itu kayak gimana abang tahu. Ya tahulah saya ini ya belajar Kristen itu dari tahun 2009. Jadi tahu banget. Bang Juma aku ngomong. Aku sekarang sebagai Udah, nggak ada ilmunya ini. Islam, Silakan Muhammad, tanya yang lain sana. Nggak ngerti apa-apa dia. Aku mau makan. Udah, itu. Makanlah Kores. Jangan pura-pura jadi kayak orang Kristen, jangan Bang. Kamu nggak tahu. Loh gimana orang Kristen kita yang kasih makan? Bang, kalau pengen tahu, belajar dulu. Tahun kemarin ada orang Kristen dia nggak bisa makan di Bali. Terus kita kasih di 1.500.000. Bang, soal kasih kayak apa ya, kasih duit itu Bang, jangan di sana, di sini aja. Nanti kalau kamu di depan aku kasih kamu tuh nggak ada hitungnya Bang. Mana coba lihat rekeningnya, open cam. Mana open cam, coba lihat rekeningnya. Aku pakainya HP 1, aku nggak bisa buka rekening. HP masih 1 ngomongin rekening. Jadi ini jadi orang Kristennya di mana? Jadi orang Kristen di mana ini? Kupang. Oh, Kupang.
Anak timur bang, senggol dong. Senggol bang. Anak timur itu toleransinya nomor 1. Kita anak timur, yang penting jangan kamu begini aja nanti. Toleransi nomor. Tapi kenapa kamu tadi ngelarang-larang Bang Juma Muslim? Loh, hilang. Baru ngambil Gojek. Alhamdulillah. Lanjut Mbak Jen. Teman-teman maaf, thank you ya. Tadi itu aku cuma naik sih, tanya si itu King tadi kan, aku juga nyimak di bawah bingung. Dia katanya Islam tapi ditanyain tentang Islam dia nggak tahu apa-apa, nol. Terus yang akunya Kristen jadi bingung gitu. Cuman itu sih yang aku mau tanyain dia untuk ngasih tahu dia kalau jujur gitu loh. Kalau Kristen Kristen aja gitu, nggak usah bilang aku Islam tapi ditanyain Islam dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalau Jen orang apa? Kristen atau Konghucu? Aku Kristen. Oh, kapan nih masuk Islam ya? Kristen aja lah selamanya. Oh gitu. Ya udahlah. Tapi tahu kan, Yesus itu orang Islam. Ya suka-sukamu lah Bang Kores. Lo kok tahu saya? Ya kan kamu yang mengatakan, bukan aku. Akulah dia. Ya udah ya, aku pamit ya. Thank you sudah dinaikin. Dialog dulu. Mau dialog apa? Aku bukan seorang apologet weh. Sama aku juga bukan seorang kapiten. Mungkin yang ada di bawah tuh yang yang lebih bisa inilah. Kita nggak perlu yang bisa, kita perlunya yang jawab-jawab. Jen mau nanya apa tentang Islam Jen? Gua Pur, silahkan nanya. Lain kali lah, aku mau tidur udah ngantuk aku. Oh ya udahlah. Loh, ada Oke, suaranya bye-bye kakak. semuanya. Thank you yang udah ngasih gift. Aku tadi bilang nggak usah dikasih gift loh. Kasih teman-teman apologet di atas aja. Siap, dioper lagi aja ntar giftnya. Oke, nanti aku kasih kamu ya Kores. Oke, Baraciel. Sekalian nomor rekeningmu ya. Wah jangan, nanti jadi mahar lagi. Gua udah ada istri. Nggak apa-apa lah. Weh ngarang. Emang aku mau jadi istri kamu? Enggak lah. Oh itu bagus lah. Ya udah, Udah, aku pamit Papayo. ya semuanya. Thank you. Iyo. Papayo, Konghucu, Yo. udah. Kristen. Aduh, salah dua-duanya. Oke, Mau nanya apa ke gua? bisa nggak di gereja ketika beribadah tidak menghadap pendeta? Di gereja beribadah tidak menghadap pendeta. Iya. Bisa lah. Gimana caranya? Ada di kitab Daniel kan, Daniel disuruh ke tempat yang sepi, masuk ke dalam kamarnya untuk ibadah. Oke, jadi pendetanya nggak di depan ya, ditaruh di dalam kamar. Bagus, bagus. Bukanlah. Gimana dong? Kok lurus-lurus aja. Jadi gimana caranya ketika beribadah di dalam gereja tapi tidak menghadap pendeta? Gimana caranya? Kita punya telinga, punya hikmat untuk mendengar. Kita kan Iya. juga baca di Alkitab kita coba. Iya, dengar boleh gitu, tapi jangan menghadap pendeta, bisa nggak? Jangan menghadap pendeta. Iya. Bisa lah. Nah, gimana caranya? Fokus lah, baca sambil dia khotbah. Oke, wajahnya kemana? Ke kita dong, Wajahnya ke depan. ke jemaat ya. Oh, jadi saling lihat kiri kanan ya, ketika pendeta sedang khotbah. Bagus, bagus. Maksudnya kiri kanan gimana bang?
Jangan buat opini lain. Bang. Jadi tahu kan posisi nonton konser. Enggak, iya. Gue kasih tahu. Posisi Itu. nonton konsernya lah. Nonton konser. Nah, itu. Lu nonton apa ya kalau acara Muslim ya? Ceramah. Ceramah lah. Ceramah kan bukan ibadah apa namanya itu? Bukan Tetapi ibadah kan inti. Iya, tapi kan membutuhkan satu orang yang berbicara untuk didengarkan. Nah, kalau dalam Kristen kan ketika pendeta berkhotbah itu bagian dari ibadah. Ibadah di Kristen luas, Bang. Nah, itu. Bisa nggak ketika sedang puji-pujian Tuhan kita tidak menghadap pendeta, bisa nggak? Sebentar. Nah, Sebentar. Ibadah di Kristen itu luas, Bang. Kenapa luas? jadi ini satu orang kursi 03, baru satu orang lagi, baru kursi 03 lagi. Ya nggak apa-apa. Oke, Berarti ada yang lagi datang. COVID kayaknya ya. Nggak ada yang datang kali. Kan intinya Ya udah. ibadah itu, Jadi gimana? Ibadah itu gini. Ibadah di gereja itu seremonialnya aja. Bahwa kita sama-sama Seremonialnya. miriplah seremonial Jumat, sholat Jumat miriplah. Enggak, kalau sholat Jumat wajib di kita, bukan seremonial. Tapi kan seremonial juga bisa dibilang. Kenapa harus hari Nggak Jumat? bisa. Oh, kalau nggak Ya seremonial karena perintahnya nggak- hari Jumat. Iya, kita juga kan mau ibadahnya sama. Oh, jadi ada perintahnya hari Minggu dalam Tidak gereja ya? lah. Dan Oh, perintahnya nggak itu ada. hanya buat ibadah. Oh, bagus deh. Nah, Perintahnya bisa itu nggak? Bisa nggak kalau nggak ada perintahnya beribadah di dalam kolam renang? Bisa nggak? Kan gue bilang tadi beribadah bisa di mana saja, Bang. Anda doa makan. Bro, nah. Oh, doa makan, ya. Mau digiring kemana sih sebenarnya? Ya, jadi gini maksudnya kawanku, ini gua kasih tahu ya kan, kawan-kawan Kristen ini ketika Muslim sedang sholat menghadap kiblat, kita dibilang menyembah Ka'bah. Nah, ketika gua counter balik, kawan-kawan Kristen ketika ibadah menghadap pendeta, mereka nggak bisa berkelit gitu. Jadi jangan artikan menghadap Nggak bisa berkelit. menjadi kepada. Gitu sih kawanku. Apa artinya berkelit, Bang? Gini sekarang kalau di Muslim ibadah ya sudah perintahnya menghadap ke Ka'bah. Sekarang kalau gua samakan persepsi, lu mau dengar orang yang ceramah dari Ka'bah karena memang tujuannya ke sana kan, ke Ka'bah. Iya, terus? Lu mau dengar khotbah yang dari sana, apa ibadah masing-masing di masjid lo? Jadi gunanya Apa menghadap hubungannya? ke Ka'bah. Itulah. Apa hubungannya ceramah sama ini? Oh ya udah gini aja. Berarti ibadahnya orang Kristen di gereja setara dengan ceramah dalam Islam. Ya. Bukan Oke, jangan siap. dipindah Oh, lagi. bukan. Tadi kan lu bilang Kepleset mulu nih. enggak, Oke. bingung digiring sana sini. Ya makanya jangan jadi domba, jadilah Muslim. Apa untungnya di Muslim? Wah enak bre, di Muslim lu diajarkan berjamaah. Di Muslim lu menyembah Tuhan yang benar, yang tidak mempunyai kelamin. Di Muslim lu tidak perlu menjadi anak Tuhan karena tidak pernah diperintahkan lu menjadi hamba. Di Muslim ketika lu di sorga lu berkumpul dengan keluarga lu, bukan lu mengawini Tuhan di dalamnya. Di Muslim banyak sekali manfaatnya bre. Di Muslim hukum syariat menjaga lu dari perbuatan jahat, dan ketika ada orang berbuat jahat, lu akan mendapatkan hak-hak lu sebagai korban. Tidak seperti di hukum kasih. Di Muslim lu mengasihi sesama, bukan mengasihi musuhmu. Beh, banyak. Salah lu nanya apa enaknya di dalam Muslim. Bendera ditolak. Apa tuh? Mengasihi sesama tapi kaum bendera ditolak. Lo itu bukan sesama dong kalau kaum bendera, namanya aja udah bendera. Kaum bendera ya, kaum bendera.
Si namanya aja Rainbow. udah bendera atau Iya, itu dia. Rainbow, kan? Kalau di Kristen diterima ya. Iya, di Kristen Kaum diterima. Rainbow. Bentar, selesaikan Iya. dulu. Langsung nyosor Iya, di aja. kita ditolak itu. Di kita ditolak tapi, itu. tapi mencintai sesama. Oh, enggak lah, ditolak lah. Lu jangan dekat-dekat ke Islam lu kalau lu belok. Tadi dibilang gimana sih mencintai sesama. Lah kalau belok, sekarang gini, ada gua datang, terus ini ada kaum alfabet. Gua sama kaum alfabet sama enggak? Enggak, kaum sesama. Ya, jangan Mencintai dicintai. kaum sesama. Iya. Jangan dicintai kalau kita cintai yang sama-sama aja. Kalau di lu kan kasihilah musuhmu. Nanti kalau Ya. gua tanya gimana cara mengasihi iblis, lah bingung lu. Enggak lah. Emang iblis butuh Oh, gimana kasih? cara mengasihi? Lah karena iblis musuh. Enggak juga, enggak masuk dalam konteks itu. Loh, gimana? Iblis bukan musuh ya, sahabat ya. Iblis itu bukan musuh kita. Sahabat kita. Bukanlah. Dia hanya tugasnya aja. Cuma dua. Hidup tuh cuma dua, Bre. Kalau nggak sahabat, musuh. Lu mau apa? Pacar, orang tua, apa? Apa lagi? Enggak sih, maksudnya Ini Mau Guruda, mau masuk nggak Bentar. Guruda? Papayo enak nih. Apa? masuklah semua. Lanjut ya, lanjut. Oh, Masuk. atau ini Bang Andi, Ustaz Arif. Soal Kamu lu mau ditungguin gua memang mau kemana? Tadi sempat mendengarkan bahwa Yesus itu Kristen. Islam. Islam, Muslim ya. Jadi pencipta lu itu dari awalnya Muslim ya? Allah yang menciptakan Islam. Allah menciptakan Islam. Iya. Dia menciptakan Islam dianut Yesus dan kita. Ada tulisannya enggak tentang Yesus menganut Islam? Jangan cuman karena satu pandangan Yesus itu percaya akan Allah yang Esa. Enggak, Yesus oke. Gue satu aja. Yesus ketika di Taman Getsemani dia sujud mukanya menyentuh tanah. Oh, Islam banget itu. Oh. Ada fotonya? Ada tulisannya. Jadi bisa diartikan sampai sujud. Iya. Iya. Penyembatan. Kecuali Papayo bisa buktikan Yesus itu ketika berdoa dia berloncat-loncat kegirangan seperti Kristen di gereja. Baru gua kalah. Bukankah biasanya itu karena tradisi Yahudi yang selalu menyembah Tuhan, dalam artian menyembah Tuhan. Menyembah dalam arti bukan berarti cuma membungkuk saja. Ya, dalam Islam itu Yahudi disebut ahli kitab, dan zamannya Yesus masih ada ahli kitab yang benar-benar menyembah Allah, dan mereka pun disebut Muslim. Terus Yahudi berarti Muslim juga. Iya, selama mereka mengakui Allah adalah Tuhan dan juga Nabi Muhammad adalah Rasul, mereka Muslim. Lah itu klaim dari lu, gimana sih? Kalau zaman Yesus ya terakhir ya mengakui Yesus sebagai Nabi, ya dia Muslim. Dari mana? Taurat kah? Ya kita lihat aja, misalnya Yesus ketika mengajarkan, "Woi, saya adalah Nabi hanya untuk Bani Israel, dan percayalah Tuhan itu hanya satu." Ya udah, Statement yang paling terkenal yang Yesus saya itu Islam. Statement yang paling terkenal itu dari Yesus bahwa dia bukan hanya untuk Israel itu saat dia akan naik ke surga. Saat dia akan naik ke surga, Jadikanlah semua bangsa muridku. jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, itu bangsa Israel. Karena kan bangsa Israel waktu itu mencar-mencar. Gini, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Terus ada lanjutan sampai, kalau nggak salah, sampai ke ujung dunia.
Amanat Agung itu tunggu. Ujung dunia itu nggak ada kayaknya. Lu harus bikin kitab baru versi lu sendiri. Kita lihat ya. Kalau nggak salah. Gue lagi males bawa data kawanku. Lu hoki lu. Tunggu ya. Kita Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nggak ada ujung dunia. Itu dalam pemahaman kita itu segala bangsa itu bukan cuma 12 keturunan dari Yakub saja. Kalau kayak gitu nanti bertentangan sama Matius 15:24. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau kita korelasikan, maaf. Apa tuh? Yang itu baca semua loh. Matius 15:24. Ya baca semua lah. Jangan sepenggal. Loh, memang masih ada penggalan yang lain? Bacalah dari awal sampai habis. Ya kita baca dari awal sampai habis ya. Kok Matius 25 sih? 15 Matius 25 gue buka. Ini kan soal Yesus tuh. Gua pegang data juga. Oh iya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Kanaan itu bangsa atau jenis teh? Kenapa bang? Kanaan itu bangsa atau jenis teh? Kalau lu mau bikin teh nggak apa-apa juga sih bang. Jam begini. Enggak, buat lu Kanaan itu bangsa atau jenis teh? Kanaan itu adalah sebuah wilayah tanah perjanjian. Bangsa bukan dia? Dia ada pemerintahannya mungkin ada di dalam. Ya udah, Kanaan bangsa ya. Oke, kita baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena aku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, ini Matius 15 nomor 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Gitu dibilang. Terus? Ya, jadi artinya untuk Matius 28 nomor 19 itu ketika jadikanlah segala bangsa muridku, itu adalah bangsa Israel yang terpencar-pencar di berbagai wilayah. Karena abad pertama Yahudi itu udah ada yang ke Arab, udah ada yang ke Spanyol, udah ada yang ke Cina, gitu. Loh, bukan begitu, lu buktiin aja Israel masih nyatu di Yerusalem zaman Yesus. Iya, tapi kan itu asumsi Anda itu. Lu iya tapi asumsi. Cina, ada bangsa Cina, bangsa. Ini gua kasih bukti ya. Jew in China. Jew in China. Nih, ini gua open cam. Ini lu baca nih. Nih, lu baca nih. Kai Feng Chu, gitu. The Kai Feng Chu are members of a community of descendant of Chinese Chu in Kaifeng. Yahudi Kaifeng adalah anggota dari komunitas kecil keturunan Yahudi Cina, gitu. Di Kaifeng, di provinsi Henan dari Cina. Nggak nurut lu, gua kasih tahu gitu. Jadi Yesus tuh nyuruh jadikanlah sebuah bangsa muridku, itu orang-orang Yahudi disuruh ke Cina tuh, suruh ke Cina karena di Cina ada bangsa Yahudi yang nyasar dan belum tahu Yesus ada di situ, gitu bre. Ya. Itu pemahamanmu ya bang. Lo iya, ini data lo gua kasih tahu tuh. Kai Feng Chu, Yahudi Cina. Pemahaman kami Kristen.
Jadikan Bodoh amat sama pemahaman lu. ini begini, yang begini. Gua ngasih tahu kebenaran kok malah ngeyel. Mau kasih tahu kebenaran kok malah enggak. Ya udah, kalau misalnya Yesus lah, kita anggaplah Yesus itu untuk segala bangsa lah ya, Yesus untuk segala bangsa. Sekarang bangsa mana yang mengikuti hukum kasih? Coba pengen tahu gua. Bangsa mana yang mengikuti hukum kasih? Iya. Gue itu sampai 5 ya. 1, 2. Tambahin Dres, tambahin dulu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bangsa apa tuh? Ya. Bangsa mana yang melakukan hukum itu dalam konstitusinya? 1. Kalau bangsa 2. itu, kalau 3. kita kepersen. 4. Siapa saja yang mau menurut? 5. Nggak ada kan bangsa yang kayak begitu. Sekarang bangsa mana yang menggunakan hukum syariat Islam? Arab, Yaman, UAE, Afghanistan, Pakistani. Wah, banyak bre. Itulah kenapa nggak cocok bre kalau lu bilang jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa dunia menggunakan hukum Yesus. Karena selain dari salah memahami, tidak ada satupun bangsa yang menerapkan itu dalam kenegaraannya. Ya, Brunei juga. Gitu ya. Indonesia ada. Indonesia ada KHI, kompilasi hukum Islam. Bahkan hukum waris dalam Islam pun digunakan oleh agama-agama lain untuk memudahkan. Matius 5:42. Cakep guru nak, gas. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bisa nggak diterapkan ini? Hancur negara itu. Sebagai asas negara, bisa nggak? Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Boleh nggak saya minta apanya yang bagus diminta? Minta memang Bang Andi. Bang, Ya, kalau soal ini saya bisa jawab iya silakan. mengenai hikmat aja. Hikmat. Iya. Jika kalian nggak punya apa-apa terus orang mau minta, apa yang kau bisa kasih? Lukas 6:30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau saya minta ginjalmu mau ndak? Ini nggak bisa diterapkan, nggak mau minta utang ini. minta ginjal, konteksnya minta materi apa minta apa? Ini ndak, bukan materi ini. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apa saja yang menjadi punyamu, kalau diminta ya berikan sesuai dengan Lukas 6:30. Tapi kan Anda punya hikmat. Kalau diminta ginjalmu, mau nggak lu kasih? Lah, kenapa jadi saya? Ini bukan kitab saya. Ini makanya nggak bisa diterapkan ini. Nggak bisa diterapkan. Menurut Anda sih? Loh, ya sekarang saya minta ginjal Anda. Terlalu jauh Bang. Perintah kok. Nah ini perintah ini. Ntar gue selesain baca. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Nggak bisa Pak, ajaran Kristen itu tidak dijadikan sebagai asas, nggak bisa. Sini saya baca. Ini gambaran Yesus berarti ya. Jadi yang digambarkan itu dirinya sendiri. Adalah yang paling sebenarnya yang menggambarkan yang harus kita ikuti adalah gambaran dirinya sendiri. Dia memberi apa saja yang diminta dari dia. Coba cari apa yang jadi suatu permintaan yang ditolak Yesus.
sampai penyalipannya pun. Maksudnya apa? Ini kan perintah di dalam kitab saudara. Ini judulnya di atas Yesus dan hukum Taurat kan. Perintahnya? Berarti Yesus sendiri kan yang bilang. Dan dia membuktikan dia bisa memberikan. Iya. Apa yang orang minta. Ya, ini contoh enggak? Yesus memberikan contoh teladan tidak? Teladan Barang itu siapa di dalam Lukas 10:20, di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Kan Yesus itu adalah suri teladan yang baik menurut teman Kristen. Yohanes berapa, Mas? Yohanes 12. Kalinya 11 ya. Ini gimana ya? Yohanes 14, sorry. Dari Kristen juga pernah membahas dan baku debat dengan yang Argo. Lanjut. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan. Yohanes 14:12. Tidak boleh bahas itu. Kristen tidak boleh bahas itu. Kita yang Kristen juga tidak perlu bahas Argo yang dalam Islam. Ngomong apa, Bang? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pergi kepada Bapa, dan Bapa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa pertanyaannya, Bang? Pertanyaannya kan harus mengikuti Yesus kan? Barang siapa yang percaya padaku, dia harus melakukan pekerjaan aku lakukan. Yesus mengatakan, apa yang kau minta, aku beri. Ini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Enggak usah ini deh, enggak usah ginjal, terlalu berat. Saya minta jari-jari Anda. Boleh enggak? Selama itu berguna untuk Anda? Iya, saya minta. Anda kasih. Iya, saya tinggal kasih. Nah, bisa tidak itu diterapkan sebagai asas bernegara? Jangan ditabrakkan dong, Bang. Lah kan katanya ajaran Yesus itu. Gini, hukum cambuk gimana? aja. Hukum cambuk aja. Bisa nggak diterapkan? Bisa, itu terjadi kok. Nah sekarang ini yang kitab saudara terjadi dan dipraktekkan. Dilarang kan? Mana ada dilarang, itu dipraktekkan. Nah, sama seperti gimana? Baca berita lagi lah, Bang. Gimana? Di Malaysia masih diberlakukan, di Arab Saudi juga malah diberlakukan hukum Di cambuk. Indonesia, kita jangan jauh-jauh di Indonesia. Di Indonesia tidak diberlakukan karena tidak dijadikan sebagai asas. Tapi kalau Indonesia mau menggunakan asas Islam bisa. Tapi asas Kristen tidak bisa digunakan. Sudah otomatis membalas apa yang Abang tanya tadi. Kenapa bisa? Ini kan berbicara mengenai asas. Kan Anda tanya tadi. Ini berbicara mengenai asas Kristen dan asas Islam. Sekarang asas Islam itu diberlakukan di Aceh ada, diberlakukan. Nah, Terus? ini di Kristen ada enggak? Masih berlaku ya? Masih sampai sekarang. Oh, tidak dilarang. Enggak dilarang karena itu yang digunakan di sana asas Islam. Nah, sekarang ini loh. Saya minta jari Anda loh. Iya, saya kasih. Nah, ini bisa enggak berlaku? Kalau secara hukum negara tidak. Oke. Ingat ya, Tetapi, ini nah, saksi 3.300.
Ya. Di YouTube juga banyak. Saya minta jari Anda, telunjuk Anda yang sebelah kiri dan kanan. Kapan bisa Anda setor? Kapan saya, yang penting Anda yang eksekusi. Loh, ini alasan mati. Anda yang kasih, masa saya harus merogoh dompet Anda kalau saya minta duit? Anda yang ngasih. Iya, saya kasih. Ya udah silakan. Kapan Anda bisa potong jari Anda? Gini Bang, untuk sesuatu yang seperti itu yang bersifat. Tadi katanya mau dikasih, sekarang mau asumsi lagi. Gue kasih asumsi. Masakan gue potong jari gue sendiri tanpa lu ada, nanti sebentar datang lagi nggak ada jarinya, nggak dipotong. Ya saya minta loh, saya minta. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta. Saya minta jari Anda dua jari, dua-duanya telunjuk. Saya sudah masuk dengan asumsimu. Iya, saya minta. Saya meminta jari-jari Anda. Nah, silakan Anda potong, besok kirim ke saya. Potong apa? Jari-jari. Terus jika yang saya kirim bukan jari saya? Loh, saya minta jari Anda. Saya minta jari Anda loh. Maksudnya harus dieksekusi dong, Bang. Iya, makanya potong jari Anda, masukkan ke kresek. Buktikan bahwa ajaran Kristen itu bisa dipraktekkan. Pasti OD lagi nggak terima barangnya, bukan ini jarinya, bukan ini. Anda kan tinggal videokan, membuktikan ke dunia bahwa ajaran Kristen itu bisa dipraktekkan. Dengan catatan Papayo membuktikan bahwa ajaran Kristen itu bukan hoax, tetapi memang bisa dipraktekkan. Nah, praktekkanlah supaya jadi contoh yang lain. Nanti sama pendeta saya minta ususnya. Gini Bang, Anda kan minta. Iya, kan jangan menolak. Iya, saya tidak menolak. Anda kan minta. Iya, saya minta. Nah, oke. Datang. Kapan? Enggak, saya enggak perlu datang. Minta itu tidak perlu bertemu langsung. Saya minta jari-jari Anda kirim besok. Boleh enggak? Kegunaannya untuk Anda jari saya? Enggak perlu Anda tahu. Pokoknya saya minta berdasarkan dalil. Berarti kan ini cuma asumsi yang mengada-ngada, cuma mencoba. Ini ingin membuktikan bahwa ini kitab Anda mengada-ngada atau memang betul bisa sesuai dengan kemaslahatan hidup manusia. Ya, kalau bisa buktikan. Dosa banyak alasan. Tinggal dieksekusi. Ya udah silakan. Coba buktikan, buka kamera sekarang Anda eksekusi, besok Anda kirim ke saya. Impactnya ke Anda? Buat apa? Enggak perlu. Saya mau membuktikan kitab Anda ini. Saya mau jadikan ini gantungan kunci. Kawan. Tadi di sini di kitab ini kan, jika ada yang membutuhkan dan meminta. Potong tangan toh. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, saya minta kepunyaan Anda, jari-jari Anda. Masih bagus ada kemarin teman Anda itu, saya minta biji zakarnya. Ngamuk dia. Berarti ini nggak bisa dipraktekkan. Baliklah ke topik. Saya mau kasih. Iya, silakan. Buka kamera, Anda potong. Dengan segala hormat. Silakan. Anda yang eksekusi. Ya nggak bisa, ngapain? Bukan saya minta. Masa kan ada orang minta kepada saudara, orang itu yang harus merogoh di kantong Anda. Buktikan, ini dalil di kitab saudara, Anda buktikan sekarang. Itu makanya ada yang namanya hikmah. Apalagi hikmat itu? Mau hikmat, mau hukum, mau ini. Saya minta Anda mempraktekkan dalil kitab saudara. Katanya Paulus, tidak ada orang yang bisa menjalankan hukum Taurat. Makanya diganti dengan hukum Lukas, hukum Markus, hukum Matius, hukum Paulus. Nah sekarang coba buktikan hukum Lukas ini. Hukum Injil lah. Oh enggak, Injil itu punya Yesus. Ini hukum Lukas, kan Lukas yang menuliskan ini. Gimana? Anda mau doktrin saya bahwa Injil itu punya Yesus? Lah,
Yesus mengajarkan Injil Allah. Markus Terus yang 4, menurunkan Injil Markus siapa? 1 nomor Yang 14 menurunkan- katanya. Yang menurunkan Injil siapa? Ya Tuhannya Yesus lah. Iya, yang menurunkan Injil Tuhannya Yesus. dalam bentuk Pengajaran. Wahyu. pengajaran. Firman, perkataan, ilham. Wahyu, perkataan, ilham. Iya, nggak usah Berarti kemana-mana Injil yang dulu. turun di- Kesini dulu, Tunggu, nggak usah loncat kemana-mana. Iya. Ini aturan Lukas yang kita mau buktikan. Bisa Anda praktekkan? Jangan hanya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, ini kita mau praktekkan dulu. Kalau Kristen bisa mempraktekkan ini, baru kita ikut di ajaran Kristen. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Lukas 9:60, biarlah orang yang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Theos kemana-mana. Ini perintah. Ada orang minta, Yesus, Tuhan Yesus, saya mau pulang dulu, kuburkan orang tua saya. Nggak usah. Biarkan aja orang mati menguburkan orang mati. Ini bisa diperhatikan. Orang tua kandung meninggal, minta izin ke Yesus untuk kembali menguburkan orang tuanya. Nggak boleh kata Yesus. Di dalam Lukas 14:26, jikalau orang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, dia nggak bisa jadi pengikutku. Ini nggak bisa diperhatikan ini. Bahasanya baca ayatnya yang benar. Jangan dengan bahasa. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya baru minta data, jari, ku minta bukan nyawa, jari. Anda sudah banyak cerita. Ayat yang tadi dulu, Bang. Ayat yang tadi dulu, Bang. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kebencian. Ayatnya di mana, Bang? Lukas 14:26. Ini kau harus membenci nyawamu, tapi saya nggak perlu nyawa, saya minta jari-jari. Bukan yang tadi yang membenci. Lukas 14:26. Ini tidak pernah diajarkan pendeta ini. Yang diajarkan pendeta, kasihilah musuhmu melebihi dari dirimu sendiri, berdoalah kepada setiap orang yang menyakiti. Itu aja yang diajarkan dua data itu. Ajaran-ajaran yang kayak gini itu nggak diajarin. Belum lagi kalau saya minta 10 juta, boleh nggak? Boleh lah. Ya udah. Kapan? Untuk keperluan apa dulu, Bang? Dikatakan begini di dalam Lukas 12. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Satu harta surga tidak dapat habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusak ingat. Juallah semua milikmu dan berikanlah. Saya cuma minta 10 juta. Untuk apa? Iya lah. Ini, Bang. Ini yang namanya hikmat. Hikmat. Hikmat lagi. Korban hikmat malam ini. Iya, harus pakai hikmat Anda. Iya, hikmat apa? Anda diperintahkan juallah semua hartamu, lalu bersedekahlah. Ini perintah. Itulah saudara Kristen. Sesuatu yang tidak tertulis Anda lakukan, sesuatu yang tertulis Anda tidak lakukan. Contoh, menyembah Yesus itu tidak ada tertulis. Ibadah hari Minggu tidak ada tertulis. Makan babi tidak ada tertulis. Natalan tidak ada tertulis. Ya, ibadah apalagi itu?
Tidak ada tertulis semua. Kenaikan Yesus, kematian Yesus, tidak ada tertulis. Tapi giliran yang tertulis begini Anda tidak praktekkan. Nggak ada yang tertulis di mana? Mana tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember? Ada? Yang tertulis itu Yesus lahir. Kan dulu ada astronom. Iya, mana dia lahir tanggal 25 Desember? Sebentar lagi diperingati nih Hari Dewa Matahari. Iya, tanggal 25 Desember kan cuma seremonial lagi, Bang. Saya balik lagi. Nah, itu makanya aku bilang, yang tidak tertulis kalian praktekkan, yang tertulis tidak kalian praktekkan. Sekarang saya minta 10 juta. Buat apa? Beli kuaci. Nggak ada berkah buat orang lain beli kuaci. Aduh, saudara saya ini. Itulah kalian, tertulis tidak dilaksanakan, yang tidak tertulis kalian laksanakan. Nyembah Yesus tidak tertulis, Anda ibadah menyembah Yesus. Yang tertulis menyembah Elohim, Anda tidak lakukan. Yang tertulis, berilah apa yang orang minta, jangan kau minta kembali. Minta 2 jari saja, padahal di situ Yesus mengatakan bahkan nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jarimu aja aku minta, belum nyawa Anda tidak bisa kasih, berarti Anda tidak bisa jadi pengikut. Nubuatan itu kan digenapi Yesus. Mau makan jari? Apa? Mau makan jari? Apa itu nyaris? Nubuatan itu kan yang dilakukan Yesus sendiri. Nubuatan yang mana lagi? Nubuatan yang mana lagi? Penyaliban. Mana ada nubuat? Penyaliban itu bukan nubuatan. Penyaliban itu adalah persengkongkolan antara iblis, Yudas, imam Yahudi, mahkamah agama. Gak ada nubuatan, Bang. Kalau saya kasih ayatnya, boleh. Berarti Anda lebih hebat daripada mahkamah agama dan orang-orang ahli kitab. Karena ahli kitab saja untuk membunuh Yesus, dengar, untuk membunuh Yesus aja mereka harus bersaksi palsu. Lah Anda siapa? bersaksi palsu ya? Iya. Bukan karena para imam-imam kepala tersinggung karena dia bilang aku bukan, salah Anda, salah. Yesus itu mau disalib karena imam-imam Yahudi merasa terancam oleh Romawi. Kenapa? Karena orang semakin banyak percaya kepada Yesus, semakin kurang yang berbayar perpuluhan, semakin kurang bayar pajak ke Romawi, ke Kaisar. Maka karena Yesus berpengaruh, bahaya, lebih baik kita matikan satu Yesus daripada seluruh Yerusalem di bumi hanguskan oleh Romawi. Maka Yesus dijadikan sebagai tumbal untuk mengembalikan semua jemaat-jemaat pengikut Yesus kembali ke sinagoge untuk beribadah, membayar perpuluhan. Gak ada itu nubuat untuk pembunuhan penyaliban Yesus, gak ada. Carikan saya kalau ada. Dan kalaupun Anda mengatakan pasti cocokologi, pasti asumsi aja. Kenapa? Orang imam-imam Yahudi, mahkamah-mahkamah agama itu lebih paham kitab Yesaya, lebih paham kitab Kejadian, lebih paham kitab Perjanjian Lama daripada ente. Jadi kalau misalnya mereka lebih betul ada nubuatan, maka mereka yang lebih paham itu tidak perlu melakukan kesaksian palsu untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus. Buktinya mereka melakukan kesaksian palsu. Matius 26:59. Jelas sekali itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari-cari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kalau ada nubuatan, ngapain bikin kesaksian palsu? Karena nubuatan berarti Tuhan yang menginginkan. Justru karena tidak ada nubuatan, makanya Yesus dibuatkan kesaksian palsu supaya dia bisa dibunuh. Datang datang Romawi menganggap kematian Yesus itu adalah penebusan dosa. Ini
Saya kasih tahu. Jadi yang jari-jarinya tadi sudah dipotong belum? 14. Persiapan Ye. yang penting ada jemput sini. Itu untuk Hizkia, Bung, bukan untuk Yesus. Yesaya 97. Iya. Apa yang dikatakan di sana? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Immanuel. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Ada di ayatnya juga. Kapan Yesus? Mana coba? Sebentar. Nanti penonton di bawah ketawain kita loh. Nggak ada pernah Yesus dipanggil Immanuel, nggak ada. Kalau ada, Ya, kalau ada jari-jarinya saya kembalikan, nggak jadi kuambil. Di mana bang? Ayo, di mana pernah di? antara buka Alkitab. Lucu nih, ntar lucu. Kalau anda lihat, tunjukkan saya Matius atau Lukas, pasti lucu. Orang-orang di bawah pasti tertawa. Aduh, saudara saya ini. Elus-elus aja dulu jari-jarinya. Oh, jari-jari. Ya, lucu. Besok kamu sudah tidak ada lagi, nggak ada lagi ku pakai cari upil. Matius 1 ayat 23. Iya, apa? Matius 1 ayat 23. Oke, apa yang disebut di situ? Yusuf. Maria, enak kali kau ketawa-ketawa dari tadi. Masalahnya kamu baru cari dalilnya, saya sudah ada di luar kepala, bukan di dalam lagi. Nah, coba baca dong. Baca dulu. baca. Makanya Bom takut dialog dengan kita di sini. Bom itu nggak tahu Bible. Baca. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dia menyelamatkan. Terus? Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Terus? Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Berarti terus? Allah menyertai kita. Terus? Dah. Baca lagi, baca data 25-nya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia. Ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Udah aku bilang, orang di bawah pasti tertawakan kita. Dan Yusuf menamakan anak itu dengan nama Yesus. Anda menangkap tidak? Bukan Immanuel. Anda tidak menangkap ini, brother. Bukan Immanuel, tapi Yesus. Baik, Anda tidak menangkap ini, baik. Parah. Ku bilang kita akan ditertawakan. Bukan, iya karena kalian tidak paham saja. Nah sekarang tunjukkan satu manusia yang pernah memanggil Yesus dan panggilan Immanuel kadia. Mana? Kadia heula. Immanuel itu arti dari nama Allah menyertai kita. Ya di mana Yesus dipanggil Immanuel? Kan itu tadi. Kalau ada jari-jarinya nggak jadi ku ambil. Bentar. Balik lagi ke mana lagi? Yang ayat kedua. Jadi ini penggenapan firman memang. Itu genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Hendaklah Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah setelah dia lahir, nama yang diberikan adalah Yesus.
Anda diprank sama penulis kitab Anda sendiri. Dan setelah dia lahir, dia memberi nama Yesus. Immanuel. Begitu dia terbangun, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yusuf memberi nama anak itu dengan nama Yesus. Stop. Iya kan? ya? Kamu diprank sama kitabmu sendiri. Itulah pentingnya belajar. Jangan kamu hanya dengar kata pendeta. Belajar Bible, belajar. Dalami Bible Anda. Dalami. Oke ya, nggak jadi batal ya. Tetap saya minta jarinya ya. Iya, oke. 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 Ini yang gundul ini saya minta kepalanya boleh nggak? Boleh. Boleh nggak tentang Maksudnya itu pakai kepala. Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry ya teman-teman, kita tertawa. Kena prank dia. prank gimana? Itu jadi Immanuel tapi kok bilang jadi bayi, jadi Yesus gitu loh. Gimana itu? Iya. Itu kan nubuatan yang dari Yesus. Dan sekarang gini pertanyaannya, anaknya Bunda Maria Immanuel atau Yesus? Yesus yang disebut juga Immanuel. Ya kalau begitu Tuhan, jadi kalau begitu Tuhanmu namanya Immanuel. Bagus teman-teman, bom apanya kita minta kalau bom? Ini Pak. Jadi boleh dong kita bilang gini, Tuhannya umat Kristen namanya Immanuel, boleh? Bisa, Boleh nggak? karena itu nama lain Yesus. Yesus. Allahu Akbar. Jujur baru bicara. Immanuel itu dia punya senjatanya. Ini Allah ngomong apa dari tadi ini teman kita ini saat ini? Immanuel itu dia punya senjatanya. Allah bersama kita setelah dia lahir. Ganti nama dia. Ngomong pakai hidung, pakai mulut bang, biar jelas. Ya, coba pakai bang. Pakai mulut ngomongnya bang. Memang pakai mulut bang. Itu suara hidung. Dari sononya Pak Juma. Oh maaf. Jadi sekarang Tuhan Anda berdua ini namanya Immanuel atau Yesus? Immanuel. Gimana? Ima Yesus. Atau Yesus bin Immanuel, bisa? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Bangsa. Nah ya, putuskan dulu nih, baru pindah topik nih. Tuhan Anda namanya Immanuel atau Yesus nih? Yesus tahu Immanuel itu setelah dia lahir. Parah. Kamu di-prank sama penulis kitab. Ini saya punya artikelnya ini. Kalau di kalian kan hadis. Iya. Dari Bapak Gereja. Adalah nama yang aku pakai selama pekerjaanku di Israel dan yang artinya Tuhan orang Israel. Yang dapat mengasihi manusia, mengutuk manusia dan membimbing hidup manusia, yang artinya Tuhan yang memiliki kuasa besar dan penuh dengan hikmat. Yesus adalah Immanuel. Iya. Yesus adalah Immanuel. Iya. Jadi kalau ada gereja Immanuel itu gereja Yesus. Ini dalam nubuatan itu ada. Enggak bos, bunyi dalilnya enggak begitu. Itu bukan nubuatan. Kalau dia lahir hendaklah kau beri nama Immanuel. Tapi ternyata begitu dia lahir bukan Immanuel dikasih Yesus. Salah itu. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang bernama Immanuel, bukan cuman Yesus yang punya gelar seperti itu. Gitu loh. Immanuel itu ngerti nggak Immanuel? Immanuel itu kan dua kata dari bahasa Ibrani itu bang. Beriman kepada Allah ya? Bersama Allah Tuhan bersama atau Allah bersama kita. Iya. Allah beserta kita. Iya. Kalau Allah bersama kita, Yesus bagaimana nasibnya? Salah makanya. Salah makanya diganti. Allahu Akbar, Masya Allah.
Gitu ya Bang ya. Jadi bagaimana Jari? Jadi aman. Aman. Giliran besok masih bisa ngupil. Maunya masih mau juga COD, gile. Aman. Ya itu urusan belakangan. COD mau tuh apa? Mau lewat kantor pos, yang jelas saya minta. Abang-abang ini satu lah juga saya tanya. Iya. Gak bisa ya Bang ya, gak bisa diperhatikan ya. Jujur ya, bisa saya. Oh, bisa. Ini nekat benar ini orang. Janganlah. Enggak, memang bisa saya. Jangan. Nggak ada lagi kok pakai ngeti-ngeti besok jari-jari. Hukum rajam. Hukum rajam. Iya. Kenapa dia? Itu kan untuk orang berbuat maksiat. Iya. Terus abang pernah maksiat kan? Tapi ini belum diputuskan nama Tuhannya Immanuel atau Yesus nih. Itu dia makanya. Harus membaca dulu. Berat Kan katanya. udah pasti jadi. Ya, Udah pasti. Diputuskan dulu baru pindah topik. dia mau kasih saya jari-jarinya Bang Andi. Oh. Tapi pasti bohong itu. Pasti bohong. Udah. Nggak SB, mungkin. makasih Pak SB. Nggak mungkin. Mbak D itu ya? Mbak D. Oh Mbak D. Masya Allah. Mbak D. Subhanallah. Tumben belum tidur Mbak D. Mana ada dia selalu cepat tidur. Subuh pagi biasa dia tidur. Dia akan tinggalkan abang Mbak D, temani begadang ya. Jadi kawan-kawanku ini yang suci murni seperti kain putih yang taruh baik clean. Yang mana yang ngomong ini Bang Andi? Oke. Papayo. Kalian Papayo. nama sih. Apa sih Papayo ngomong apa? Ketularan kisah sama MP4. Pernah lakukan maksiat nggak? Hah? Ngomong Apa sih? Pernah lakukan maksiat nggak? siapanya? Kalian? Pernah lakukan maksiat? Iya. Iya, pernah, jujur saya pernah. Menertawakan dirimu itu juga adalah sesuatu yang tidak baik. Enggak, maksiat yang dilarang agama belum? Iya pernah lah, la takrabuz zina. Tapi kami biasa nggak sadar, kemudian lihat perempuan tertarik. Nah itu tidak boleh, itu dosa. Zina mata ya. Iya. Lagian kalau ke mall itu saudara-saudaramu itu loh. Rajam berarti kasusnya apa? Apa? Kalau untuk hukum rajam. Rajam. Rajam itu apa? Sama seperti yang diperhatikan Yesus kan, rajam. Tidak dipraktekkan. Kenapa? Yesus tidak mempraktekkan rajam kan? Harusnya Yesus itu dirajam. Karena dia bersentuhan dengan Maria. Bukan muhrim, malah diciumi sama Maria padahal bukan muhrimnya. Di ayat apa? Kalau boleh tahu Injil apa? Injil kamu. Injilmu. Iya, Injil apa? Gimana? Injil apa? Injil apa? Lu Anda ini nggak pernah belajar. Enggak, saya tanya jangan offense begitu dong. Enggak, masalahnya saya kaget aja gitu loh. Di kitab saudara kan jelas ada tertulis itu Yesus nikah. Bukan, maksudnya kan kau keluarkan statement seperti itu. Terus? Saya mau tanya, Injil dengan Anda baca? Lukas 7. Biar saya baca juga. Lukas 7:36. Masya Allah, barakallah. Iya, kan jelas ada kan? Bagaimana kemudian Maria datang, kemudian dia curahkan minyak ke atas kepala Yesus, kemudian Maria menciumi kakinya Yesus. Itu apa itu? Bukan suaminya, bukan istrinya yang cium dia. Itu zina, maka dia harusnya dirajam. Rajam itu hukuman untuk pezina, dilempari batu sampai dia mati. Gitu loh.
Tapi jangan lupa jari-jarinya ya. Yo, tapi kemudian kenapa banyak imam-imam Yahudi yang lihat itu tidak? Iya, karena itulah pertanyaan yang paling bagus. Kenapa tidak dilempari? Karena Yesus saat itu lagi proses nikah. Proses nikah dari mana? Kasih Kalau tidak nikah dilempari batu sampai mati dia. Ya iyalah, Maria bukan istrinya. Lalu dia disentuh, diciumi, dielus-elus kepalanya. Apalagi zina itu namanya. Maka harusnya kena rajam, lempari sampai mati. Tapi karena Yesus dalam proses nikah, ya mana ada mau lempari orang batu orang istrinya kok. Tertulis nggak di situ nikah Yesus? Oh ya nggak mungkin, kalau tertulis ditolak pasti kitab Lukas ini. Makanya kitab Filipus ditolak. Karena di kitab Filipus jelas tertulis. Kitab Filipus sudah pastilah itu kitab palsu. Dari mana Anda bisa katakan itu palsu? Karena jarak dari penulis-penulis kitab sampai Filipus pun terlalu. Justru Filipus itu yang dipanggil Yesus. Yohanes 1 nomor 5:43. Filipus ikutlah denganku. Nah, Filipus dari keturunan siapa, bro? Lah, Filipus murid Yesus. Filipus murid Yesus dipanggil oleh Yesus. Filipus murid Yesus didatangi oleh malaikat. Filipus murid Yesus mengajarkan Injil Yesus. Injil Filipus menceritakan Yesus menikah. Makanya ditolak. Nah, ini Yesus jelas di dalam kitab Lukas ini 14 dan juga 7 jelas menceritakan tentang prosesi nikah ini. Sebagaimana murid